Selain itu, kita dapat mengubah data sosial media yang sudah ada dengan cara klik option, kemudian edit. Ubah data sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah yakin, klik submit. Selain dapat mengubah, kita juga dapat menghapus akun sosial tersebut, data sosial media tersebut. Klik hapus, baru klik OK. Selanjutnya di menu infografis, di sini kita dapat melihat data infografis berupa biasanya gambar informasi umum. Selain itu, kita dapat melakukan pencarian terhadap data infografis dengan cara masukkan kata kunci, kemudian klik cari jika sudah yakin. Kemudian kita dapat menambahkan data infografis dengan klik tambah, kemudian masukkan judul, kemudian tanggalnya, dan masukkan gambar yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Selain dapat menambahkan data infografis, kita dapat melakukan option pada data infografis yang sudah ada. Yang pertama, kita dapat mengedit atau mengubah data infografis dengan cara klik edit, kemudian ubah data sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah yakin, klik submit. Selanjutnya, selain dapat mengubah, kita juga dapat menghapus data infografis yang sudah ada dengan cara klik hapus, kemudian jika sudah yakin, klik OK. Maka data infografis akan terhapus. Oke, untuk menu selanjutnya yaitu galeri. Di menu galeri ini terdapat kita dapat mengatur data foto atau video yang ditampilkan di galeri di halaman depan website profile nanti. Kita dapat melakukan pencarian data yang ada dengan memasukkan kata kunci, kemudian klik cari. Selain itu, kita dapat menambahkan data galeri dengan cara klik tambah, kemudian masukkan nama deskripsinya, kemudian pilih tipenya, mau berupa gambar atau video. Kemudian masukkan file foto atau video yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Maka data galeri baru akan tertambah. Selain itu, kita dapat melakukan option pada data galeri yang sudah ada. Yang pertama adalah edit atau mengubah data galeri dengan cara klik edit, kemudian masukkan data yang ingin kita ubah, kemudian jika sudah yakin, klik submit. Selain dapat mengubah, kita juga dapat menghapus data galeri yang sudah ada dengan cara klik hapus, kemudian klik OK. Maka data galeri tadi akan terhapus dari database. Oke, ke menu selanjutnya yaitu link aplikasi. Di menu ini terdapat data link aplikasi yang ada pada instansi Bawaslu, misalnya SIP Bawaslu dan lain-lain. Kita dapat melakukan pencarian data link aplikasi dengan cara klik pencarian, kemudian masukkan kata kunci, setelah itu klik cari. Selain itu, kita dapat menambahkan data link aplikasi dengan cara klik tambah, kemudian masukkan namanya, masukkan URL yang kita inginkan, kemudian pilih file icon. Jika sudah yakin, klik submit. Maka data link aplikasi yang kita masukkan akan tersimpan di dalam database. Selain itu, kita dapat melakukan option kepada data link aplikasi yang sudah ada dengan cara klik option, kemudian yang pertama adalah mengubah atau mengedit data link aplikasi dengan cara klik edit, kemudian ubah data sesuai dengan keinginan. Jika sudah yakin, klik submit. Selain dapat mengubah, kita juga dapat menghapus data yang sudah ada dengan cara klik hapus, kemudian klik OK. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu link lembaga lain. Link lembaga lain ini
kita dapat link dari aplikasi atau shortcut ke lembaga-lembaga lain di luar dari Bawaslu Bontang. Selain itu, kita dapat melakukan pencarian link lembaga dengan cara klik pencarian, kemudian masukkan kata kunci. Jika sudah yakin, klik cari. Selain itu, kita dapat menambah data link lembaga. Cara klik tambah, kemudian masukkan nama, masukkan URL, kemudian pilih file icon yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Oke, maka data link aplikasi link lembaga akan terdaftar. Selain itu, kita dapat melakukan option yang pertama adalah edit atau mengubah link lembaga. Cara klik edit, kemudian masukkan data yang kita ingin ubah, kemudian klik submit jika sudah yakin. Selain itu, kita dapat menghapus data link lembaga dengan cara klik hapus, kemudian klik OK. Maka data akan terhapus. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu agenda. Di sini terdapat daftar data agenda yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Bontang. Kita dapat melakukan pencarian data agenda dengan cara klik pencarian, kemudian masukkan kata kunci. Jika sudah yakin, klik cari. Selain itu, kita dapat menambahkan data agenda dengan cara klik tambah, kemudian masukkan nama, tanggal, kemudian jam, setelah itu tempat, dan keterangan. Jika sudah yakin dengan data yang kita masukkan, klik submit. Maka data agenda baru akan terdaftar di database. Selain itu, kita dapat melakukan option yang pertama adalah edit atau mengubah data agenda. Dengan cara klik edit, kemudian ubah data sesuai dengan data yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Kemudian data akan terubah. Selain itu, kita dapat menghapus data agenda dengan cara klik hapus, kemudian OK. Kita ke menu selanjutnya, yaitu countdown. Di sini kita dapat melihat atau data hitung mundur dari sebuah kegiatan yang kita atur, misalnya pilkada. Di data countdown ini kita dapat mencari data countdown, kemudian masukkan kata kuncinya. Jika sudah yakin, klik cari. Selain itu, kita dapat menambahkan data countdown dengan cara klik tambah, kemudian masukkan nama countdownnya, kemudian masukkan tanggal yang kita inginkan, kemudian klik submit. Maka data countdown yang kita masukkan tadi sudah terdata di dalam database data countdown. Oke, untuk status awal setelah data countdown ini dibuat, status countdown ini belum aktif. Karena itu, kita harus mengaktifkannya dengan cara klik aktifkan di sebelah sini. Setelah berhasil, maka data countdown akan mulai menghitung mundur di halaman depan website profile. Selain itu, kita dapat mengubah dengan cara klik option, kemudian edit data countdown dengan mengubah data yang kita inginkan, kemudian jika sudah yakin, klik submit. Selain itu, kita dapat menghapus data countdown dengan cara klik option baru hapus. Jika sudah yakin, klik OK. Maka data countdown akan terhapus. Oke, kita ke menu selanjutnya, yaitu running text. Di sini merupakan tempat untuk mengkustomisasi running text atau kalimat berjalan yang ada di website profile. Kita dapat melakukan pencarian running text dengan cara klik pencarian, kemudian masukkan kata kunci. Jika sudah yakin, klik cari. Selain itu, kita dapat menambahkan data running text dengan cara klik tambah, kemudian
masukkan teks yang kita inginkan, kemudian masukkan URL yang kita inginkan. URL ini digunakan misal di halaman depan jika teks running text ini ditekan, maka kita akan dialihkan ke URL yang kita masukkan. Setelah yakin, kita klik submit. Maka data running text akan terdata di dalam database. Selain itu, kita dapat melakukan option yaitu mengubah atau mengedit dengan cara klik edit, kemudian ubah sesuai dengan data yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Selain itu, kita dapat menghapus data countdown dengan cara klik hapus, kemudian klik OK. Maka data countdown akan data running text akan terhapus. Oke, kita menu selanjutnya yaitu pengumuman. Di sini merupakan tempat untuk mengkustomisasi pengumuman yang ingin ditampilkan di halaman website profile. Kita dapat mencari data pengumuman dengan cara klik pencarian, kemudian masukkan kata kunci. Setelah yakin, klik cari. Setelah yakin, maka data pengumuman yang dicari akan tampil. Oke, selain itu kita dapat menambahkan data pengumuman dengan cara klik tambah, kemudian masukkan judul pengumuman, kemudian masukkan tanggal yang kita inginkan, kemudian masukkan link URL, kemudian masukkan pengumuman isi konten yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Oke, selain itu kita dapat melakukan option pada data pengumuman yang sudah ada dengan cara klik option, kemudian lihat untuk melihat secara detail pengumuman yang sudah kita buat. Option yang kedua yaitu edit atau mengubah data pengumuman. Ubah saja data yang sudah ada. Jika sudah yakin, klik submit. Kemudian setelah yakin, setelah itu option yang terakhir yaitu hapus. Untuk menghapus data pengumuman nih, cara klik hapus, kemudian klik OK. Maka data pengumuman akan terhapus. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu berita. Di menu berita ini terdapat dua submenu. Yang pertama graf berita. Menu ini digunakan untuk membuat graf berita yang akan ditampilkan di halaman depan website profile. Kita dapat melakukan pencarian data graf berita dengan cara klik pencarian, kemudian masukkan kata kunci. Jika sudah yakin, klik cari. Selain itu, kita dapat menambahkan data graf berita dengan cara klik tambah, kemudian masukkan judul, masukkan tanggal, kemudian pilih kategori berita, misalnya rilis Bawaslu, kemudian pilih gambar yang kita inginkan. Jika sudah yakin, selanjutnya kita masukkan konten atau berita yang kita inginkan. Jika sudah yakin, klik submit. Maka graf berita akan terdata di dalam graf berita. Selain itu, kita dapat melakukan option yang pertama itu lihat. Kita dapat melihat graf berita yang sudah kita buat. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu rilis berita.